Gerak kebudayaan. Yang pertama, proses belajar kebudayaan sendiri. Kedua, evolusi sosial. 3, difusi. 4, akulturasi. 5, asimilasi. Proses belajar kebudayaan sendiri. Yang pertama, proses internalisasi, proses yang berlangsung sepanjang hidup individu sejak lahir hingga akhir hayat. Yang kedua, proses sosialisasi, proses yang dicerna oleh individu sejak lahir yang membentuk pola tindakan hingga menjadi bagian dari kepribadian. Yang ketiga, proses enkulturasi atau pembiayaan, proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap terhadap adat, norma, dan seluruh aturan. Dalam proses internalisasi, sosialisasi, atau enkulturasi, ada individu yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan antara kepribadiannya dengan lingkungan sosialnya. Individu tersebut disebut deviance, seringkali berusaha menghindari norma-norma dan aturan serta seringkali berkonflik dengan orang lain. Deviance ada dua macam, yaitu positif memberi perubahan dan pembaruan adat, dan negatif penyakit jiwa, bunuh diri, vandalisme, dan sebagainya. Selanjutnya, proses evolusi sosial. Evolusi merupakan perubahan yang dialami suatu masyarakat dari tingkat sederhana ke yang lebih kompleks dalam kurun waktu lama dan bertahap. Dalam proses perkembangannya, unsur-unsur kebudayaan suatu masyarakat itu juga ikut berubah yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Umumnya menunjukkan pada kemajuan dari masyarakat manusia ke dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Selanjutnya, proses difusi merupakan bentuk penyebaran atau bergeraknya unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lainnya, atau dari suatu kelompok manusia yang membawa kebudayaan lalu melakukan imigrasi ke suatu tempat. Bentuk penyebaran kebudayaan terjadi dengan beberapa cara, yaitu dengan adanya individu tertentu yang membawa unsur kebudayaan ke tempat yang lebih jauh, dan penyebaran unsur kebudayaan yang dilakukan oleh individu dalam suatu kelompok. Selanjutnya, akulturasi, proses sosial yang timbul di mana suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu yang mereka miliki dihadapkan dengan unsur-unsur dari satu atau lebih kebudayaan asing. Masalah yang ada dalam akulturasi yang pertama, observasi, kebudayaan asing, kebudayaan yang mudah, jenis individu, dan ketegangan. Di sini unsur kebudayaan bersifat kebendaan, yaitu ada traktor yang digunakan petani, unsur kebudayaan yang membawa manfaat besar yaitu internet, lalu unsur kebudayaan yang sulit diterima yaitu kepercayaan seseorang dan ideologi. Lalu di sini dampak akulturasi budaya yaitu cultural shock dan globalisasi budaya. Selanjutnya di sini ada asimilasi. Pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan campuran. Biasanya golongan mayoritas mengubah sifat khas golongan minoritas dari unsur-unsur kebudayaan dan menyesuaikan dengan kebudayaan golongan mayoritas secara sedemikian rupa. Sini ada penyebab asimilasi. Yang pertama, kelompok manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Manusia bergaul secara intensif dalam waktu yang lama, dan budaya antar kelompok merubah watak khasnya dan unsur kebudayaan berubah. Lalu di sini ada faktor penghambat, kurangnya pengetahuan terhadap unsur kebudayaan, takut terhadap budaya, perasaan ego dan superioritas pada individu dan kebudayaan. Terakhir ada faktor penarik, toleransi dan simpati. Yang terakhir ada inovasi, merupakan proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru. Selanjutnya proses inovasi, discovery, penemuan unsur kebudayaan yang baru, dan invention, penemuan baru yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, faktor pendorong inovasi. Yang pertama, sadar akan kekurangan budaya, mutu keahlian dalam suatu budaya, dan terakhir, sistem perangsang bagi kegunaan mencipta. Dan di sini juga ada teori modern tentang perubahan sosial. Teori pertama, teori evolusi modern, menurut Alcott Person 1951 yang menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi melalui diferensiasi dan adaptasi sistem sosial untuk mempertahankan keseimbangan. Teori konflik menurut Ralph Dahrendorf 1959, ia berpendapat bahwa konflik adalah bagian integral dari struktur sosial karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya teori modernisasi Walt Rostow 1960 yang membagi proses ini menjadi 5 tahap. Masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas menuju kedewasaan dan konsumsi massal yang tinggi. Dan yang terakhir, teori difusi inovasi Everett Rogers 1962
Teorinya mempelajari bagaimana ide, teknologi, atau produk baru menyebar dalam masyarakat melalui proses komunikasi dan interaksi sosial. Di sini yang pertama, organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan fungsional. 2. Disorganisasi adalah suatu keadaan di mana tidak adanya keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan atau keseluruhan. Yang terakhir, reorganisasi ialah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan.